Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Muhammad Alvito. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, oke? Oke, saya di sini ingin membahas tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi atau knowledge management culture in organization. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, biasa ya teman-teman untuk like, comment, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa nih. Oke, nggak usah tunggu lama lagi. Langsung kita cek videonya saja. Lanjut. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum sih tentang budaya manajemen pengetahuan? Jika belum, simak videonya ya. Oke, yang pertama ada konsep budaya dan manajemen pengetahuan. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Menurut Muljona 2003, sudut pandang budaya ada tiga. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Yang kedua, manajemen mencakup apa aja sih? Yang pertama, tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, yaitu budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Dalam Endraha berpendapat anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau di manajemen ini berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah atau sudah tentu. Sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya, merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Dan selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perubahan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Oke, selanjutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran
dan inovasi. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing 2007. Dan yang terakhir ada fungsi knowledge management. Menurut Fra Paulo dan Toms di Vienna 2006, fungsi knowledge management adalah sebagai berikut. Yang pertama, intermediation, yaitu peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Peran tersebut untuk mencocokkan atau to match kebutuhan pencari pengetahuan dengan sumber pengetahuan secara optimal. Yang kedua ada externalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan atau repositori eksternal dengan cara seefisien mungkin. Nah, yang ketiga ada internalization, adalah pengambilan extraction pengetahuan dari tempat penyimpanan eksternal dan penyaringan pengetahuan tersebut untuk disediakan bagi pencari yang relevan. Yang keempat ada cognition, yaitu fungsi suatu sistem untuk membuat keputusan yang didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Yang kelima ada measurement, yaitu kegiatan knowledge management untuk mengukur, memetakan, dan mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan performance dari solusi knowledge management. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah pada mengerti? Jika kalian semua belum pada mengerti, kalian bisa berikan komentar ya nanti di kolom komentar. Dan jika videonya kurang jelas, mohon ya teman-teman untuk memberi kritik dan sarannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah pada menonton, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya dan subscribe YouTube channel saya teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya teman. Dan jangan lupa untuk di-share. Dan dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.